Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfido Bistian. Saya Usatun Nasana. Saya Rani Ramadhani. Saya Dea Maria. Saya Muhammad Anya Rofik. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil percobaan Torricelli. Sebelum melakukan percobaan, terdapat landasan teori, yang dimana teori Torricelli ini menjelaskan bahwa jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya, kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah di bawah permukaan fluida, maka kelajuan semburan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas fluida. Laju air yang menyembur dari lubang yang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian. Laju air yang menyembur dari lubang ini dinamakan laju efflux, sedangkan fenomenanya dinamakan dengan teori Torricelli. Apabila diterapkan persamaan Bernoulli pada titik 1 atau permukaan wadah dan titik 2 yaitu permukaan lubang, karena diameter keran atau lubang pada dasar wadah berukuran jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan diameter wadah, maka kecepatan zat cair di permukaan wadah dianggap 0 atau V1 sama dengan 0. Permukaan wadah dan permukaan lubang atau keran terbuka sehingga tekanannya berjumlah sama dengan tekanan atmosfer, yaitu P1 sama dengan P2. Dengan demikian, persamaan Bernoulli untuk kasus ini dirumuskan sebagai berikut. Sebelum melakukan percobaan, kita perlu menyiapkan alat dan bahan, yaitu 1. Botol air mineral sebesar 1,5 liter. 2. Paku atau solder untuk melubangi botol. 3. Spidol maker. 4. Stok ban hitam. 5. Penggaris 30 cm. 6. Stok kuat atau HP. 7. Gunting. 8. Corong air kecil. 9. Air secukupnya. Langkah-langkah percobaan. 1. Lubangilah botol plastik menggunakan solder atau paku. Buatlah 4 lubang berukuran kecil di mana masing-masing lubang memiliki interval 5 cm diukur dari alas bawah botol. Untuk membuat tiap-tiap lubang, gunakan paku atau solder yang telah dipanaskan. Dan diameter lubangnya masing-masing dibuat sama, yaitu 0,5 cm. 2. Berilah tanda dengan spidol hitam untuk batas permukaan air yang diukur 25 cm dari permukaan bawah botol. 3. Tulislah daerah interval lubang dengan spidol yaitu 4 lubang, yaitu H1, H2, H3, dan H4. 4. Tutuplah tiap-tiap lubang dengan menggunakan plaster atau lakban hitam. 5. Masukkan air ke dalam botol tersebut sampai penuh. 6. Atur posisi botol dan penggaris seperti gambar dalam rancangan percobaan. 7. Siapkan stopwatch untuk mengukur waktu pancuran air. 8. Secara bersamaan, bukalah blaster yang menutup lubang H1 pada botol tersebut. Tekan stopwatch dan ukur jarak jangkauan pancuran air pertama dengan menggunakan penggaris untuk mengukur jarak terjauh pancuran air di H1. 9. Amatilah kecepatan pancuran air yang keluar dari lubang H1 dari awal hingga habis. 10. Catat hasil pengamatanmu pada tabel hasil pengamatan. 11. Lakukan hal yang sama secara bergantian untuk lubang kedua, ketiga, dan keempat. 12. Buatlah analisis dan kesimpulan dengan menjawab pertanyaan yang ada pada bagian analisis data. Setelah dilakukannya percobaan, kita memperoleh hasil percobaan seperti tabel berikut. Setelah dibuat tabel, kita juga membuat grafik dari data tersebut. Dari data tabel hasil percobaan untuk mengetahui kecepatan pancaran air dari keempat lubang tersebut, kita dapat menggunakan rumus kecepatan rata-rata V sama dengan S atau T, dengan keterangan F sama dengan kecepatan pancaran air, S sama dengan jarak jangkauan pancaran air, T sama dengan waktu yang dibutuhkan. Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil kecepatan air dari keempat lubang ialah berturut-turut 0,43 cm, 0,28 cm, 0,23 cm, dan 0,19 cm. Lubang yang memancarkan air paling kuat adalah lubang keempat dengan kecepatan pancaran sebesar 0,19 cm. Sedangkan lubang yang memancarkan air paling lemah adalah lubang pertama dengan kecepatan
pancarannya sebesar 0,43 cm. Hal ini karena perbedaan dari tinggi lubang yang merupakan faktor yang menyebabkan perbedaan kecepatan dan jangkauan pancaran air. Jangkauan pancaran air paling terjauh ialah terdapat pada lubang keempat dengan ketinggian 20 cm sama dengan 22 cm. Kemudian lubang ketiga ketinggian 15 cm sama dengan 21 cm. Lalu lubang kedua dengan ketinggian 10 cm sama dengan 20 cm. Yang paling lemah lubang pertama ketinggian 5 cm sama dengan 15 cm. Lalu terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan kecepatan dan jangkauan pancaran air yang keluar dari tiap lubang pada botol, yaitu tinggi lubang, bentuk lubang, tetesan air atau rembesan air, dan hambatan udara. Dari hasil percobaan di atas dapat disebutkan bahwa kecepatan dan jangkauan pancar air dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketinggian. Jika semakin tinggi lubang terhadap permukaan air, maka jarak jangkauan pancaran airnya semakin meningkat. Hal ini juga sesuai dengan hukum Torricelli, di mana menyatakan bahwa ketinggian air di dalam lubang dapat menentu kecepatan pancaran air. Namun selain itu, faktor ini juga berpengaruh terhadap waktu pancaran air, di mana jika semakin tinggi ketinggian lubang dari atas permukaan air, maka semakin lama juga waktu pancaran air yang lalu. Selain faktor ketinggian juga terdapat beberapa faktor lain yang berpengaruh pada laju pancaran air sesuai dengan yang dijelaskan pada faktor yang menyebabkan perbedaan kecepatan dan pancaran air. Dan juga ada faktor yang dapat mengaruhi gagalnya percobaan pada saat dilakukannya percobaan. Faktor tersebut ialah kebocoran, tekanan saat permukaan menutup lubang, dan pengukuran pada pancar air yang tidak benar karena pemeriksaan yang tidak lurus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.